Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku semuanya, selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita ada pada kita semua. Saat ini kita akan beribadah Minggu biasa ke-8 dengan tema ujian keikhlasan. Dan saat ini, dalam ibadah saat ini akan dilayankan ibadah perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri dengan hati hening dan penuh syukur untuk menyambut Allah yang telah hadir di tengah-tengah ibadah keluarga kita. Kami mohon jemaat untuk mengambil saat hening secara pribadi. Dengan bangkit berdiri, marilah kita memuji nama Tuhan dengan pujian Tuhan Allah hadir. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak semuanya. Dan menyertai saudara juga. Jemaat kami mohon untuk duduk kembali. Tuhan tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga memberkati dan memelihara hidupnya. Melalui kerja, Tuhan memberikan rezeki untuk mencukupi keperluan hidupnya. Oleh karena itu, marilah kita memuji Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara hidup kita. Kidung pujian 10:1-3, pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Dia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mengakui dosa secara litani. Ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan rezeki yang melimpah melalui kerja. Engkau mengizinkan kami untuk menyimpan rezeki itu sebagai harta milik agar kami dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Tetapi kenyataannya, kami sering tidak peduli kepada orang-orang di sekitar kami yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Kami bersikap kikir dan bahkan menjadikan harta milik itu sebagai berhala yang menjauhkan kami dari Engkau. Inilah dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus, kami mengakui dosa dan kehinaan kami. Tuhan Allah berkenan atas pengakuan dosa kita. Oleh karena itu saya undang bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah Tuhan. Berita anugerah akan kita baca dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Kekasih Tuhan, jika oleh karena kasih-Nya maka Kristus memberikan nyawanya untuk kita, agar kita diselamatkan, maka Tuhan menghendaki agar kita mengasihi sesama kita. Firman Tuhan demikian, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?
Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mulai sekarang kami akan mengasihi sesama kami, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan membagikan milik kami untuk mereka yang menderita. Tuhan menjamah engkau semua. Silakan duduk. Kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nanti kita akan membaca dari surat 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang, saya ulangi, 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi sebelumnya mari kita tunduk dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang terkasih, firman Tuhan dari surat 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 sampai dengan 15 demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjuk usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau memuji keikhlasan kasih kamu.
karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, melainkan supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman ini dengan setia, percaya dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, tema ibadah kita kali ini adalah ujian keikhlasan. Kalau kita mendengar kata ikhlas, apa yang terbayang di benak kita? Apa sih pengertiannya ikhlas itu? Saya punya pengalaman beberapa bulan yang lalu kehilangan sebuah tas. Isinya semua uang kami, dompet, STNK, SIM, KTP, semua yang kami punya ada di tas itu dan hilang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu kemudian ada pagi-pagi ketika saya sedang menyapu, ada orang yang naik sepeda motor berhenti. Orang itu bertanya, Pak, kalau rumahnya Bu Maria itu sebelah mana ya? Lalu saya jawab, ini Mas rumahnya. Ada keperluan apa? Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kemudian orang itu, orang masih muda, mengeluarkan satu plastik kresek kecil dari tasnya. Kemudian saya mau menyerahkan ini. Saya menemukannya di pojok selatan Taman Pancasila. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, saya ambil tas kresek itu dan isinya sebagian dari surat-surat kami, tapi sudah hancur karena terendam air. Ayo seresa dinggo iki. Dan kami juga sudah mencari penggantinya. Aduh, saya harus bagaimana ini? Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kemudian saya masuk ke dalam rumah, saya ambil uang, saya masukkan ke dalam sampul, kemudian saya serahkan pada orang itu. Mas, terima kasih sudah dibantu. Ini ya Mas ya untuk beli es teh, saya bilang. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, orang itu mengatakan begini, Pak, enggak usah Pak, saya ikhlas Pak, saya ikhlas. Kalau dia mengatakan saya ikhlas, artinya dia ikhlas melakukan perbuatan itu, mengembalikan apa yang dia temukan itu, meskipun sudah nggak bisa dipakai, tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Dan ketika dia mengatakan saya ikhlas Pak, saya ikhlas, pikiran nakal saya kemudian mulai berputar. Dan saya kemudian memikirkan begini, saya ora ikhlas ki aku. Lah ngopo aku tidak ngewenehi duit sementara itu tidak bisa dipergunakan lagi. Apa rasa tak kayak wae yo. Ah ini ujian keikhlasan ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu saya berpikir dia sudah susah payah. Dia juga mengandung risiko ketika mengembalikan itu karena bisa-bisa dia tuju sebagai pencurinya. Oleh karena itu, enggak Mas, ini cuma sedikit, ambil saja buat beli es teh sekalian baksonya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu dia mengucapkan terima kasih, kemudian dia kembali, kemudian saya melihat surat-surat itu sambil tertawa. Terus harta ngopo iki.
Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi secara sederhana, ikhlas itu berarti melakukan kebaikan, memberikan sesuatu pada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Murni keluar dari hatinya, itu ikhlas. Kalau kita memperhatikan bacaan kita Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan dari surat 2 Korintus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu jemaat Tuhan di Yerusalem sedang dalam masalah. Mereka sedang dalam kesusahan, mereka sedang dalam penderitaan, bahkan mereka hampir mengalami kelaparan. Oleh karena itu Paulus bersama dengan rasul yang lain mencoba mencari bantuan pada jemaat-jemaat yang lain yang tidak mengalami kesulitan. Nah, kali ini Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus mengingatkan apa yang sudah mulai mereka lakukan di tahun yang lalu, mengumpulkan bantuan tapi rupa-rupanya belum dikirimkan. Kok ora teko-teko, itu diingatkan oleh Rasul Paulus. Apa sebabnya kok tidak dikirim-kirimkan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya mungkin penyebabnya adalah jemaat di Korintus ya urung ikhlas, belum ikhlas. Oleh karena Rasul Paulus mengingatkan itu adalah pelayanan kasih. Dan supaya jemaat bisa melakukan semuanya itu dengan baik, supaya punya keikhlasan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kemudian Rasul Paulus memberikan nasihat. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang bisa memberi dengan ikhlas. Jemaat Korintus bisa memberikan dengan ikhlas hanya kalau mereka memiliki ucapan syukur dalam diri mereka. Kalau pemberian itu berdasarkan ucapan syukur, akan ada keikhlasan itu. Lalu dari mana ucapan syukur itu bisa muncul? Kalau kita membaca ayat yang ke-9 dikatakan di sana, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, diingatkan seharusnya jemaat bisa mengucap syukur karena mereka sudah mengenal kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus. Kasih karunia yang seperti apa? Tuhan Yesus dalam kekayaan dan kemuliaan surgawi rela datang ke dunia menjadi orang yang miskin, orang yang menderita. Supaya dengan kemiskinan dan penderitaan itu kemudian jemaat orang-orang percaya mendapatkan kekayaan dalam pengertian kekayaan kemuliaan dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa syukur itu muncul kalau jemaat menyadari bahwa terlebih dahulu mereka menerima pelayanan kasih dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu mereka didorong untuk kemudian bisa mengasihi sesama, melakukan pelayanan kasih kepada sesama. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa rasa syukur, kalau orang memberi karena dipaksa, kalau orang memberi karena ya keadaan yang memaksa dia, itu akan muncul perasaan iri hati. Barangkali dalam dirinya akan mengatakan, lah kok oleh penu, kok oleh ngeliduk, aku sing nyambut gawe rekoso, kono sing ora nyambut gawe kok kono sing nampani. Muncul perasaan iri kalau melihat orang lain itu bebannya menjadi ringan. Padahal kalau kita punya syukur, sebenarnya kita bisa menempatkan diri pada tempat yang sebaliknya. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, lah kok oleh penu, wong sing disalib Gusti Yesus, sing mati Gusti Yesus kok sing selamat kono. Kan sama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mesti menyingkirkan iri hati itu. Dan kita menempatkan siapapun juga yang kepadanya kita memberi, kita melakukan pelayanan kasih itu, ia sebagai saudara kita. Mungkin ia saudara seiman, mungkin ia saudara satu pengharapan, mungkin ia saudara sebangsa setanah air, ia saudara dalam kemanusiaan. Ayat yang ke-13 sampai dengan 15 mengatakan begini. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupi kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis,
orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini nasihat yang ditujukan kepada orang kikir. Bukan supaya orang lain diringankan, bukan supaya orang lain jadi enak, bukan orang lain kemudian jadi malas, bukan. Tapi supaya ada keseimbangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan bersama itu saling mempengaruhi. Jadi kalau sekarang ada orang lain kekurangan, kita berkelebihan, kita cukup, kita memberi, lalu ada keseimbangan. Supaya di lain waktu, kalau ada orang lain berkelebihan dan kita kekurangan, maka kelebihan mereka kemudian dipakai untuk mencukupi kekurangan kita. Supaya ada keseimbangan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Ikhlas itu hanya bisa ada, bisa lahir, bisa hadir kalau orang memiliki ucapan syukur. Sadar bahwa ia terlebih dahulu menerima pelayanan kasih dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu dia terdorong untuk mengucap syukur dengan melakukan pelayanan kasih yang sama kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhlas itu bisa muncul, bisa hadir kalau kita memberikan dengan sewajarnya. Yang kita berikan itu apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tergoda dengan pikiran seperti ini. Besok kalau aku punya rezeki nomplok, maka yang separuh dari rezeki nomplokku itu akan aku berikan untuk Tuhan. Tapi enggak sekarang, besok. Wong sekarang rezeki nomploknya belum ada. Nah besok Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau rezeki nomplok itu datang, dia akan mengatakan hal yang sama lagi. Besok kalau ada rezeki nomplok, aku akan memberikan separuhnya untuk Tuhan. Sama seperti warung yang menulis hari ini bayar, besok gratis. Gratisnya kapan? Besok. Besoknya kapan? Ya besoknya besok. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang hanya bisa ikhlas, bisa rela memberi dengan tulus kalau pemberiannya itu berdasarkan apa yang dia miliki, bukan pikiran-pikiran mengenai apa yang akan dia miliki atau apa yang tidak dia miliki. Ayat yang ke-12 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi berapapun yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan. Kita bisa menyisihkan yang kita miliki itu untuk orang lain supaya mereka terbantu oleh pelayanan kasih kita. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ikhlas itu akan muncul kalau pemberian kita itu berdasarkan syukur dan kita lakukan sekarang ini. Bukan besok, bukan menunggu berkelimpahan. Bukan menunggu kalau sudah turah. Bukan menunggu kalau sudah cukup. Toh ukuran cukup untuk manusia itu selalu berkembang. Mula-mula naik sepeda mengatakan cukup. Tapi besoknya tidak cukup, oleh karena itu beli motor. Mula-mula mengatakan motor cukup, tapi besoknya tidak cukup, oleh karena itu beli mobil. Begitu seterusnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita miliki, berapapun yang kita miliki, itu mesti kita berikan sekarang. Bukan menunggu besok, bukan menunggu cukup. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Rasul Paulus mengambil contoh jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia itu juga sedang dalam pencobaan berat, sedang dalam penderitaan. Tapi sukacita mereka melimpah, mereka kaya dalam kasih. Oleh karena itu mereka memberi kepada jemaat di Yerusalem. Sekalipun mereka tidak sekaya jemaat di Korintus. Rasul Paulus menulis begini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya yang lebih penting itu bukan apa yang kita punya, tapi kita punya niat atau tidak. Apakah kita punya ucapan syukur atau tidak? Apakah kita murah dalam kasih atau tidak? Apakah kita bersuka cita karena anugerah Allah itu atau tidak? Izinkan saya mengingatkan, Tuhan itu menciptakan kita lalu memelihara kita. Melalui kerja yang Tuhan berikan pada kita, kita diberikan kecukupan rezeki. Bahkan kita diizinkan untuk menyimpan sebagai harta milik kita. Supaya apa? Sesungguhnya supaya tercapai keseimbangan, kita harus berbagi pada orang lain. Tapi hati-hatilah, seringkali roh kikir, roh pelit, itu membuat kita sedemikian mencintai harta kita itu. Sedemikian membuat kita menempatkannya sebagai sesuatu yang berharga, bahkan seringkali kita memberhalakannya. Demi harta itu seringkali kemudian kita justru melupakan Tuhan yang memberikan harta itu. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diajar melalui tema ujian keikhlasan. Kalau itu datangnya dari Tuhan, sebagai pelayanan kasih Tuhan kepada kita, kita harus punya hati yang ikhlas untuk melakukan pelayanan kasih kepada sesama. Siapapun dia, dimanapun ia berada, kalau ia dalam kesusahan, kalau ia dalam kesulitan, dan kita mampu untuk melakukannya, kita punya dan kita bisa untuk memberikannya, berikanlah kepadanya. Karena itulah yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Dan apa yang kita berikan kepadanya sebenarnya tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah habis. Karena itu menjadi harta di surga yang nanti akan Tuhan kembalikan kepada kita. Sebaliknya yang kita pakai sendiri itulah yang akan habis, itulah yang akan sia-sia. Tapi yang kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan itulah yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saat hening cukup, jemaat kami mohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri, dan bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita memperbaharui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur dan syafaat di dalam doa. Mari kita berdoa. Jika kami mengerti bahwa Tuhan Yesus yang kaya menjadi miskin, turun ke dunia menjadi manusia, hamba yang melayani, supaya kami yang miskin menjadi kaya oleh kasih karunia Tuhan. Maka ya Allah, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami untuk mengerjakan pelayanan kasih dengan membagi apa yang kami miliki untuk orang-orang di sekitar kami yang sedang dalam kesusahan, menderita dan kekurangan. Ajarlah kami untuk memberikan apa yang kami miliki, bukan memikirkan apa yang tidak kami miliki. Ajarlah kami untuk melakukannya sekarang ini,
bukan besok atau nanti. Itulah yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami, supaya kehidupan kami bersama menjadi kehidupan yang seimbang, yang saling menolong, yang saling menopang satu dengan yang lain, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh hadir dalam hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun. Kami berdoa untuk setiap keluarga Kristen dengan segala pergumulan mereka. Engkau yang hadir menyatakan kuasa kasih-Mu, menghadirkan shalom damai sejahtera-Mu, agar segala pergumulan kami dapat dilepaskan dan kami boleh berdiri sebagai umat yang menerima kasih Tuhan, yang senantiasa merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan yang sempurna oleh kemurahan Tuhan. Kuatkan kami ya Allah, supaya kami sungguh dapat memberikan diri kami, seperti Tuhan Yesus telah memberikan dirinya untuk kami. Demikian kami memberikan diri kami untuk sesama kami, terkhusus mereka yang membutuhkan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan sebagaimana telah diwartakan melalui warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kekasih Tuhan, sakramen perjamuan mengingatkan penyelamatan Allah dan keberadaan kita sebagai keluarga Allah. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan?
Kekasih Tuhan, sebelum menerima sakramen mari kita berdoa. Layakkanlah kami ya Allah dengan pengakuan dosa dan iman kami akan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus dalam sakramen perjamuan ini. Dan biarlah sakramen ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul tidak sekedar makan dan minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Tuhan. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus di surga dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari terimalah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Dengan syukur dan hormat kita angkat bersama-sama. Roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari makanlah. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Mari terimalah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Dengan syukur dan hormat kita angkat bersama-sama. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Mari minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah mengizinkan kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan ini. Dalam hati kita masing-masing, marilah kita mengucapkan pujian mazmur yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat pengajaran Rasul Paulus dalam surat Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat, kami mohon berdiri. Marilah kita menghaturkan persembahan kita dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah yang senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang kami terima dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan atas ibadah saat ini, di mana kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kami harus menghadapi setiap ujian itu dengan keikhlasan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menyucikan persembahan kami. Dan biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, itu berguna untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami yang boleh mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu sehingga persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan ajarilah kami Tuhan untuk kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ampuni Tuhan jika di dalam ibadah ini terselip dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin.
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.